Silahkan komen, like, share, subscribe. Selamat mengikuti Kembang Setaman Group sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di kesempatan hari ini kembali kami berada di tengah desa Juron atau desa Sidotentrem, yang mana kami ingin menjawab pertanyaan dari para pemirsa Kembang Setaman Group. Bahwasanya banyak pemirsa yang menanyakan siapakah Ki Demang dan Ki Ndoro yang ada di Juron ini. Karena sesuai dengan video kami yang pertama tentang Juron adalah desa Sidotentrem dalam sebuah cerita, dan di situ banyak pemirsa yang penasaran dan ingin bertanya bahwasanya sekali lagi siapakah Ki Demang dan siapakah Ki Ndoro yang ada di Juron ini. Maka oleh sebab itu kami saat ini ingin mencoba menjawab, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memuaskan para pemirsa Kembang Setaman Group yang telah bertanya kepada kami. Walaupun toh apa yang saya sampaikan ini tidak ada bukti atau tidak ada data dukungnya secara tertulis, sehingga yang saya sampaikan ini adalah berupa suatu cerita-cerita yang kami rangkum, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa memuaskan dari pemirsa semua. Oke pemirsa, mulai dari Ki Ndoro atau Mbah Ndoro yang ada di Ngadem, bahwasanya dulu Juron ini dibagi menjadi dua bagian, satu Brang Wetan dan Brang Kulon. Brang Kulon dikuasai oleh seorang Demang yang bernama Tanpo Aran, ya, Tanpo Aran namanya, Tanpo Aran, karena beliaunya ini tidak ingin memakai gelar Demang, karena beliau juga ingin langsung terjun di masyarakat dan membaur dengan masyarakat untuk membangun Brang Kulon ini secara gotong royong dengan kondisi yang guyup rukun. Maka gelar Demangnya dilepas pada saat itu. Namun oleh masyarakat Brang Kulon sendiri, Demang Tanpo Aran ini masih dianggap sebagai pimpinan, masih dianggap sebagai sesepuh atau orang yang dihormati. Walaupun toh gelar sebagai Demang beliau tanggalkan, namun masyarakat masih memberi gelar pula, yaitu namanya Bendoro. Bendoro adalah salah satu orang yang dihormati di satu wilayah saat itu, namanya Bendoro ataupun Ndoro, sehingga dikenal dengan nama Ndoro Tanpo Aran. Dan akhirnya dengan gelar Bendoro Tanpo Aran tersebut, masyarakat Juron bagian barat atau Brang Kulon ini bisa hidup secara harmonis, guyup, rukun, adem, ayem, gemah, ripah, loh jinawe, berkat kepemimpinan dari Ki Bendoro Tanpo Aran. Dan sekarang Ki Bendoro Tanpo Aran itu dimakamkan di Dusun Ngadem, dan setiap tahunnya masyarakat Juron sendiri juga memberikan suatu penghormatan kepada beliau, yaitu Bendoro Tanpo Aran, atau terkenalnya adalah Mbah Ndoro, ya, Mbah Ndoro. Ini dengan mengadakan tasakuran, mengadakan sedekah bumi, atau lazimnya oleh masyarakat desa disebut manganan di desa Juron, atau manganan di makamnya Mbah Ndoro yang ada di Ngadem ini. Jadi sekali lagi bahwasanya Mbah Ndoro itu juga seorang Demang, namun beliaunya tidak ingin memakai gelar Demang, sehingga masyarakat memberi gelar sebagai orang yang dimuliakan, orang yang dituakan dengan sebutan Bendoro atau Mbah Ndoro. Itulah
jawaban kami kepada pemirsa Kembang Setaman Group yang telah bertanya kepada kami bahwasanya siapakah Mbah Ndoro yang ada di Ngadem itu. Dan selanjutnya pemirsa, kami juga bertandang di Juron di Brangwetan ya, di bagian Brangwetan yang saat itu dipimpin oleh seorang Demang, yang mana beliaunya ini juga dapat utusan dari Kabupaten Blora untuk memimpin wilayah Brangwetan di Juron ini dengan apa ya, dengan pangkat Demang ya, dan beliau mestinya bernama Hadi Kusumo. Karena beliau berpangkat sebagai seorang Demang, maka dikenal oleh masyarakat bahwasanya beliau adalah Ki Demang Hadi Kusumo. Dan saat ini beliau dimakamkan di tepi sungai di utara perempatan desa Juron ini ya. Tepatnya di depan SD Sido Tentrem 2 ini ada perempatan, atau di samping Madrasah Ibtidaiyah Juron ini juga ada perempatan itu ke utara menuju sungai, dan di tepi sungai itu ada makamnya pada waktu itu. Namun dengan berjalannya waktu, sungai itu mengalami erosi, yang mana makam atau petilasan dari Mbah Demang Hadi Kusumo itu hilang tak berbekas sampai saat ini. Dan Kembang Setaman Group pun juga tidak menemukan tanda-tanda di mana makamnya. Namun kami menemui beberapa masyarakat bahwasanya masyarakat berkesimpulan bahwa Ki Demang Hadi Kusumo itu sekarang bertempat di perempatan jalan desa Juron ini ya. Dan inilah ini di perempatan sini, di pojok ini ada salah satu pojok ini, dan di tengah di sini juga ada bekas sesaji dari masyarakat berupa kembang telon yang dimasukkan dalam takir dari daun peloso ya, dari daun peloso. Nah, inilah merupakan penghormatan masyarakat Juron Brangwetan kepada beliaunya Ki Demang Hadi Kusumo, yang mana beliau telah berjasa meninggalkan desa yang tentrem, desa yang guyup, rukun, sejahtera. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh masyarakat ini juga mendapatkan suatu hikmah tersendiri ya, hikmah tersendiri. Dan begitu juga apa yang menjadi jawaban kami selaku Kembang Setaman Group memenuhi pertanyaan dari para pemirsa yang telah bertanya kepada kami, mudah-mudahan puas. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya antara Ki Demang dan Ki Ndoro atau Mbah Demang atau Mbah Ndoro itu adalah merupakan sahabat karib ya, adalah teman seperjuangan di Kabupaten Blora saat itu. Namun karena kepandiannya, kecerdikannya, dan kesaktiannya, dan beliau berdua ini menguasai ilmu olah kanuragan yang mumpuni, sehingga Bupati Blora saat itu mengutus beliau berdua ini untuk menjadi seorang Demang di desa Juron atau yang sekarang disebut desa Sido Tentrem ya. Demikian pemirsa apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan yang bertanya kepada kami jawaban ini bisa memuaskan, dan apabila jawaban ini tidak sesuai yang diharapkan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan kami yang tidak ada data bukti. Dan namun semua itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebenaran juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita generasi yang tinggal menikmati saat ini, kita hanya bisa mensyukuri atau menghormati pendahulu-pendahulu kita dengan ya kegiatan-kegiatan yang positif, membangun negara, membangun desa dengan guyup, rukun, gotong royong, dan seterusnya. Oke, terima kasih pemirsa.
Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.